Seperti biasa, kemarin di pelajaran 15 kita ada PR tulis dan alhamdulillah Bu Umu Yahya ya baru mengumpulkan, ditunggu yang lain. Kemudian nanti juga ada PR hafalan kosakata pelajaran ke-17. Ada banyak nggak Bu kosakatanya Bu? Pelajaran 17. Hmm, 17. Jadi untuk pekan depannya PR untuk pekan depan. Ada Lumayan. 24 ya, lumayan Ustaz. Oh iya nggak apa-apa, dicicil aja Bu ya. Makanya saya jadikan PR untuk pekan depan. Kalau untuk pekan ini, aduh, mepet sekali waktunya. Baik, langsung saja. Mada sanad terus fi darsi as-sabi'ah bisa bi'a asyarah fi darsi sabi'ah asyarah. Apa yang akan kita pelajari di pelajaran ke-17? Hanya dua, Bu ya. Kaidahnya apa saja, Bu? Yang paling utama adalah Belum nawasibu mansub, fi'lil fi'lul mudhari. mudhari atau ba'du ya. Ba'du nawasibil Belum mansub, fi'lil mudhari. fi'lul mudhari. Karena tidak ada sebagian tidak diajarkan ya. Seperti la idan dan kay. Idan kay. Ah, jadi yang di Hmm. sini yang kita pelajari nanti ada tiga. Yaitu apa, Bu? Nah, nanti ya kita bahas ya. Yang penting Hmm. kita tahu judulnya dulu. Ba'du nawasibil fi'lil mudhari'i. Silahkan diharokati. Ba'du nawasibil fi'lil mudhari'i. Sudah, Bu? Sudah. Udah, Yang Ustaz. kedua, gampang sekali. Mundu. Mundu. Hmm. Ya, mundu. Ini jarang sekali ada harfu jar yang berharokat domah ya. Yang lain biasanya diakhiri dengan sukun atau Kasroh. kasroh. Coba K, ada K, ada B yang satu huruf ya. Nah, yang lain itu diakhiri dengan sukun. Ila, terus min, apalagi Bu? Ala, fi, Malah, itu kebanyakan sukun. Nah, ini mundur beda sendiri ya. Nanti keunikannya ada lagi ya, dari segi kaidah ada lagi. Baik. Sebelum kita masuk yang secara detail penjelasannya, kita akan menjelaskan secara mujmal atau secara globalnya dulu ya. Ba'du nawasibil fi'lil mudhari. Apa artinya, Bu? Beberapa huruf-huruf. Nawasib. Ya, nawasib itu apa? Yang memansubkan, yang bisa Sekarang memansubkan kata fi'il kerja mudhari. 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 Hmm. Jadi sebagian hal yang bisa memansubkan kata kerja mudhari. Nanti kita akan belajar tiga hal atau tiga huruf. Ya, ada yang pertama itu an, pastinya an. Kemudian ada Lan. lan, satu lagi li. Namun yang dipelajari di pelajaran 17 ini hanya dua dulu ya yang dicontohkan di dalam hiwar nanti itu hanya dua dulu yaitu an sama li. An dan li. Nanti lannya itu di pelajaran 18 atau 19. Gitu Bu ya. Kemudian mundu. Apa artinya mundu? Ada yang tahu, Bu? Sejak. Sejak. Nah, jak. Di sini dia termasuk harfu jar tapi khosun. Khosun lil dorfiz zaman. Apa? Untuk li zaman ya. Khosun li zaman. Jadi dikhususkan untuk keterangan waktu. Jadi bukan dorfiz zaman ya. Kita langsung ke zaman saja. Khosun li zaman.
Jadi mundu di sini digunakan untuk apa, Bu? Terangan Untuk waktu. keterangan waktu. Seperti yang kita pelajari, itu sebenarnya semuanya bisa keterangan waktu dan tempat. Fi, min, ya, minadzuhri, apa? Mundu mata, min, minadzuhri. Misalkan, min. Atau fi itu bisa waktu, bisa tempat. Tempat. Jadi semua yang kita pelajari itu ya umum untuk waktu dan tempat. Nah, kalau yang kita pelajari di sini mundu itu hanya dikhususkan apa, Bu? Wak, Waktu. waktu. Ahsanun. Nah, pastinya kalau mundu harfu jar berarti setelah mundu harus apa, Bu? Ma, Majrur. 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 Ahsanun. Oh ya, Bu Kusmiati, silakan Bu ya. Kalau memang apa namanya? Mustami'ah ya. Baik. Sekarang kita pembahasan secara detailnya ya. Secara tafsilan. Secara detail. Ba'du nawasibil fi'lil mudhari'. Kita perdalam lagi. Sebagian yang bisa memasukkan fi'lul mudhari'. Yang nggak tertera itu berarti ada dua ya kalau nggak salah. Ada idan dan kay ya. Yang tidak tertera di sini. Iya, Ustaz. Nah, Ada baik. hatta juga sih. Gimana Umi ya? Hatta juga kan ya. Nah, hatta. Tapi sebenarnya kalau yang benar-benar memansubkan itu hanya an ya, sama lan, Lan. an dan an. Kalau yang lain itu pasti ada an yang bersembunyi. Seperti li sebenarnya ada an mudmirah, hatta juga ada an mudmirah. Kemudian apa lagi Bu? Kai. Kai Kai. juga an mudmirah. Kalau idan juga mungkin asli ya. Kalau idan nggak ada keterangan ya, idan. Jadi sama seperti an kalau idan dan lan. An, lan, idan. Nah, kalau yang lain itu hanya sebagai wasilah saja. Kalau ada huruf itu, maka mansub. Tapi mansubnya bukan secara langsung. Tapi ada yang bersembunyi di situ. Yaitu an yang An. bersembunyi. Ya, an. Jadi aslinya li'an. Kemudian aslinya hataan. Ya. Nah, tapi di sini di pelajaran 17 kita akan banyak contoh di an dan li saja ya. An dan li. Walaupun di sini disebutkan tiga, tapi untuk pelajaran yang akan datang. Baik, kita ke contoh yang pertama. Uridu an as'alaka. Uridu an as'alaka. Ma mana hadir jumlah? Saya ingin bertanya Saat ini kepada bertanya. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda atau kepadamu. Di sini mana yang termasuk harfun nasbin, Bu? Nah, an yang ditandai hijau. hijau. An. Nah, jadi kalau ada an fi'il mudhari'nya yang seharusnya as'alu. Jadi lamul fi'linya adalah dhammah. K-nya itu bukan kata kerja, Bu ya. K-nya itu dhamir muttasil yang mana sebagai objek. Objek. Jadi di sini film mudhari'nya as'alu jadi as'ala. Karena apa, Bu? Karena Ini dia huruf an. Jadi harus mansub disebabkan ada huruf an. Jadi mansub di sini bukan karena maf'ul, Bu ya. Jadi bukan karena maf'ulun bihi, tapi di sini mansub karena apa, Bu? Ada harfu Nasbin. nasbin. Nah, jadi asnya as'aluka menjadi as'alaka. Maka di sini keterangannya fi'lun mudhari'un mansubun. Tandanya apa, Bu? Tanda mansubnya? fathah Pasal. zahirah. Ah, Sahih. Jadi semua yang kita pelajari di sini nanti tandanya masih
fathah semua. Walaupun nanti di pelajaran 19 kita akan belajar tanda yang lainnya, yaitu harfun nun. Apa, Bu? Harfun Harf. harfun nun. Itu nanti tanda yang akan kita pelajari di apa? Di pelajaran 19 insya Allah, atau 18 ya. Saya agak lupa. Nah, di sini ada keterangan dari an. Coba diharakatin. Harfun yunsabul fi'lal mudhari'ah. Yunsobu al fi'lu ya. Kalau kata kerja pengennya yunsobu atau yansibu, Bu? Harfu. Kalau yansibu berarti al fi'lal mudhari'ah. Kalau yunsobu al fi'lul al mudhari'u. Jadi beda dikit ya. Yansibu ya, karena harfun di sini sebagai mubtada. Yansibu saja ya. Ya, Ustaz. Yansibu. Nah, yansibu al fi'lal mudhari'ah. Wa yaj'aluhu lil mustaqbalin. Wa yaj'aluhu li mustaqbalin. Apa artinya? Huruf yang memansubkan kata kerja mudhari'. Wa yaj'aluhu li mustaqbalin, apa maksudnya? Dan menjadikannya apa, Bu? Keterangan tempat, keterangan tempat. Keterangan waktu yang akan datang. Jadi dia untuk apa? Zaman yang akan datang. Jadi nggak ada yang as'aluka ini, an as'alaka di sini untuk waktu sekarang tuh nggak ada. Apalagi waktu kemarin. Pastinya adalah waktu yang akan apa, Bu? Datang. Gitu ya. Paham tuh Najamian? Insyaallah. Ustaz, insyaallah. Uridu an as'alaka. Saya ingin menanyakan kepada engkau. Tapi mengenai an untuk berkaitan dengan an, nanti ada penjelasan yang namanya masdar. Apa, Bu? Masdar. Kita sudah belajar masdar di awal semester ini. Iya kan, Bu? Iya apa iya? Iya. Masdar pada umumnya itu adalah namanya masdarun sorry. Apa artinya, Bu? Masdar yang jelas. Sorry. Ya. Atau yang kata lain dari jelas itu apa ya? Sorry. Bisorohah. Terang. Secara terang benderang. Ya. Intinya sorry sama wali itu lebih sorry ya. Lebih kuat kata sorry. Bisorohah. Nah, apa bedanya dengan masdar yang ini? Nah, jadi yang kita pelajari masdar yang mana dia itu termasuk isem. Boleh ada alnya, boleh didahului harfu jar. Ya kan, Bu? Itu kan tanda-tanda isem, Bu ya. Dan nuzuli, ya kan? Nazala yang zilu, nuzulun. Terus ada kata apa lagi, Bu? Roki bayar kabu, Kubun. rukubun. Itu namanya masdar apa, Bu, tadi? Sorry. Sorry ya. Nah, di sini sebenarnya kita juga secara tidak langsung kita belajar masdar yang lain. Namanya masdar apa, Bu? Ada yang tahu? Mungkin ada yang sudah belajar. Ilmu nahwu. Umumnya belajar nahwu nggak? Umumnya? Belajar Ustaz, tapi belum Belum ya? pernah dengar. Nah, belum pernah dengar. Namanya masdarun muawwal. Ya, saya kenalkan di sini karena nanti di semester 6 atau semester 7 ya, itu akan dipelajari lagi. Jadi di sini mungkin untuk perkenalan saja, Bu ya. Kalau yang kita contohkan barusan itu adalah masdarun muawwal. Yang mana terdiri dari an,
dan fi'il mudhari'. Itu namanya masdarun muawwal. Gitu Bu ya. Kalau kita jadikan masdarun sholih gimana? Uridu su'alaka. Uridu as-su'al. Nah, kalau su'aluka kayaknya nggak cocok Bu ya. Jadi misalkan uridu an as'ala. Berarti uridu as-su'ala. Gitu ya. Kalau tambahkan ka itu kalau dimasukkan sore gimana ya? Saya agak bingung juga di sini. Uridu an as'alaka. Uridu tu'a tu'a. Aduh, saya agak lupa Bu ya. Nah, intinya susunan dari masdarun awal itu apa Bu? An dan fi'lun Mudhari. mudhari'. Ntar dulu jangan dimainin dulu dengar aku makan langsung di. Yang saya ketahui ini Bu ya, uridu su'alaka. Wallahu alam Bu ya. Mungkin ada kesalahan. Contoh yang lain. Di surat. Nah, ini kan bentar lagi kita Ramadan Bu ya. Di surat apa Bu? Ayatus Syam itu di surat apa Bu? Al-Baqarah. Ayat 185 kalau nggak salah. Atau 84 ya. Antasum. 184 ya. Yang antasumu khairul lakum. Itu ayat berapa Bu? Ada yang tahu? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada yang tahu ayat berapa itu? 184 bukan Bu? Atau 85? Lupa semua. Ya intinya di situ ada lafaz antasumu. Nah, di situ 184, Pak. ya 184 kan? Ya. Nah, di situ antasumu itu aslinya kalau dijadikan masdarun sholih menjadi apa, Bu? Saumukum. Ya, Oh, iya. Karena antum atau ya. siamukum. Sama ya. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Jadi semua masdar itu sebenarnya bisa dijadikan masdar yang lainnya. Masdar muawwal bisa dijadikan masdarun sholih. Masdarun sholih bisa dijadikan apa, Bu? Masdarun muawwal. Gimana, Bu? Masih bingung nggak, Bu? Masih Ustaz. Bingung. Jadi intinya susunan yang kita pelajari di sini, kalau ada huruf an dan fi'lun mudhari itu pasti susunan masdarun muawwal. Awan. Gitu ya. Uridu an adhaba misalkan. Ya. Uridu an adhaba. Berarti di sini kalau dijadikan masdarun sholih, ada yang tahu? Uridu adzahaba. Ya. Jangan dahab saja nanti dikira emas. Saya ingin emas. Tapi haknya harus pakai mat, Bu ya. Uridud dhahaba. Uridud dhahaba. Saya mau pergi. Pergi. Masih bingung, Bu? Harus ini ya Ustaz, harus hafal masdarnya. Harus tahu masdar dari kata kerja tersebut. Baik. Ya namanya juga masdar, Bu ya. Jadi bentuk masdarnya harus tahu. Ya, masdar yang kita pelajari namanya masdar apa, Bu? Sorry. Dan sekarang walaupun tidak dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahim di sini, tapi nanti ketika di semester 7 kalau nggak salah, itu nanti ada masdarun muawwal. Oh, ternyata yang kita pelajari di semester 4 itu sudah dipelajari masdarun muawwal yang mana terdiri dari apa, Bu?
An An dan fi'il dan mudhari. Dan fi'lun fil mudhari. Ini untuk tambahan penjelasan saja Bu ya. Jadi untuk mukadimah saja biar nanti ketika ketemu pelajaran tersebut tidak bingung lagi. Insya Allah. Walaupun ya nanti namanya manusia kan lupa kan Bu kalau tidak merujuk. Tapi kan setidaknya pernah mendengar ya, pernah mendengar yang namanya masdarun muawwal. Awal. Baik, selanjutnya contoh kedua, lan atrukas sholata abadan. Ma mana hadhil jumlah? Saya tidak meninggalkan sholat. Saya tidak akan meninggalkan sholat selamanya. Nah, lan di sini artinya tidak akan ya. Nah, saya tidak akan meninggalkan sholat selamanya. Jadi di sini untuk menafikan yang akan datang, ada juga nanti yang menafikan yang zaman lampau. Nanti pakainya lam ya, lam akul kotu. Misalkan saya tidak makan sama sekali, lam akul kotu. Tapi di sini kalau pakai lam akula abadan. Jadi untuk menafikan zaman yang akan datang sama zaman yang lampau. Jadi kalau saya tidak akan memakan misalkan babi ya, al-khinzir. Lan akula al-khinziro. Itu untuk masa depan atau masa lampau, Bu? Asa, Ada depan ya. asa Depan ya. Jadi saya tidak akan makan babi selamanya. Berarti itu untuk masa depan. 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 Walam akulal khinziro qattu. Berarti ini untuk menafikan apa, Bu? Yang lam Lampau. lampau. Berarti kalau sudah dua kalimat yang bergabung ini berarti seumur hidup tidak akan makan babi. Gitu, Bu ya. Kalau kita menyebutkan alan akulal hijiro saja, bisa jadi di masa lampaunya dia makan babi. Ya kan, Bu? Kot. Kalau yang lam akul kotu, lam akulil khinziro kotu. Saya tidak makan babi. Kotu itu apa? Sedikit pun. Sedikit. Ah, kotu. Lam akul khinziro. Kalau untuk masa lampau gimana ya? Artinya ya, kok saya jadi bingung. Lam akulil khinzira qattu. Oh ya, saya tidak akan makan khinzir sama sekali. Saya tidak makan babi sama sekali. Berarti sama sekali di sini menunjukkan waktu yang lampau. Lampau. Tapi bisa jadi dia makan babi yang akan datang. Ya kan Bu, kalau kita nyebutkan hanya di lam akul hinzira kot kotu. Bisa membedakan antara keduanya Bu? Nanti akan dicontohkan di sini ya. Halo? Antara pakai lam dan lan. Iya, Ustaz. Nah, nanti lam itu akan dipelajari di semester 5 ya. Semester 5 lam. Baik, kita masuk dulu ke lan atrukas sholat abadan. Saya tidak akan meninggalkan sholat selamanya. Berarti di sini kan masa yang akan datang. Ya, nanti untuk dijadikan masa yang lampau gimana, Bu? Lan atrukis sholata abadan. Abadan. Kotu ya, pakai kotu. Foto. Ya, saya tidak meninggal sholat sama sekali. Berarti di situ untuk masa lampau. Gitu ya. Kalau di sini yang tertulis itu untuk masa depan. Nah, di sini lan atruka apa catatan di sini? Di sini bukan domir K biasanya yang kita pelajari Bu ya. Kita buka pola muka. K di sini apa Bu? Kata Kami
Kata kerja. kerja. Dari kata taroka Ruku. yatruku. Taroka yatruku. Artinya apa, Bu? Meninggalkan. Meninggalkan. Lan atruka. Di sini mansub kenapa? Karena didahului oleh lan. Ya. Apa itu lan? Lan itu adalah harfu nafyin. Silakan diarti. Harfu nafyin yansibul fi'lal mudhari'a. Yansibul fi'lal mudhari'a wa yaj'aluhu lil mustaqbali. Sama-sama untuk menjadikan zaman yang akan datang, Bu ya. Tapi kalau lan itu berlaku untuk kalimat negatif. Kalau an itu masih positif selama tidak ada la-nya. Ya. Kalau ada tambahan la itu pasti negatif. Tapi kalau hanya sekedar la an berarti itu positif ya. Uridu an as'alaka berarti ini kalimat positif. Uridu Allah as'alaka. Enggak mungkin. Uridu antas alani misalkan. Uridu Allah alani. Saya mohon atau saya mau kamu tidak menanyakan aku. Nah, uridu an Allah alani. Kalau seandainya ada la-nya. Ya, kalau an ini secara umum masih positif kalimatnya. Tapi kalau ada tambahan la menjadi negatif. Tapi kalau lan itu sudah murni negatif. Namanya juga harfu nafyin. Menafikan ya. Jadi sama-sama apa persamaan an dan lan, Bu? Sama-sama untuk mustaqbal. Kalau perbedaannya apa? An sama lan. Kalau lan pasti positif. Positif, lan negatif. Negatif. yang lan itu pasti negatif. Kalau an bisa positif, bisa negatif, tergantung adalah atau tidak. Gitu, Bu ya. Kalau an gitu ya. Kalau an itu masih umum. Bisa negatif, bisa positif. Kalau tidak ada huruf la, berarti dia positif. Kalau ada, berarti dia negatif. Sampai dua contoh. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke lamut ta'lil. Nggak ada ya? Lamut ta'lil. 6. Qara'at talibu liyafhama. Ma mana itu jumlah? Qara'at talibu liyafhama. Siswa itu membaca untuk agar paham. Siswa itu membaca agar paham. Baik, ahsan tuh. Nah, kalau kita jadikan masdar sharih bisa, Bu ya? Lil fahmi. Tapi kan di sini an-nya bersembunyi, Bu ya. Baik, selanjutnya. Kenapa yafhama bukan yafhamu? Karena ada li depan. Jadi untuk menjadikannya dia mansub itu bukan karena li secara langsung, Bu ya, tapi ada setelahnya yaitu an mudmirah. Apa itu an mudmirah? An mudmarah atau mudmirah? Itu an yang tersembunyi. Jadi aslinya li'an, tapi an-nya itu diwajibkan untuk bersembunyi. Maka lafalnya menjadi liyaf hama. Jadi an-nya tidak tercantum. Gitu ya. Nah, jadi pengaruh utamanya adalah di an, kemudian an-nya itu ada karena li. Kalau nggak ada li ya nggak mungkin ada an. Gitu, Bu ya. Bisa dipahami di sini, Bu? Ya, Ustaz. Muter-muter nggak, Bu? Nggak muter kan? Enggak. Jadi kalau nggak ada an, pasti tidak ada li juga. Tapi pengaruhnya adanya an itu ya karena ada li. Ya.
Kalau nggak ada li, pasti tidak ada an. Ya nggak, Bu? Ya, Ustaz. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Paham tuh jami'an? Halo? Insyaallah, Sekarang, Ustaz. penjelasan dari lamut ta'lil. Silakan dilewati lamut ta'lil. Dari kata illatun. Kemarin illatun artinya apa, Bu? Sebab. Atau sebagai menyatakan alasan. Gitu ya, ta'lil. Hmm. Kemudian bawahnya harfu jarin. Silakan dilewati. Harfu jarin. Wal fi'lul mudhari'u ba'dahu mansubun bi anil mudmirati. Bi anil mudmarati kalau kata umumnya ya. Kalau umumnya seringnya mudmarah. Dengarnya ya. Iya, Ustaz. Ma'ruf. Sama kayak mustatir, ada yang mengatakan mustatar. Tuh lihat tuh Bani mau Iya nggak, Bu? suruh gara-gara bapak. Iya, Ustaz. Jadi dia Tapi kalau moyanya lebih sering yang mustatir atau mustatar? Mustatir, Ustaz. Kalau itu mustatir ya. Alif birahullah. sedih jadi ibu-ibu. Baik. Wal fi'lul mudhari'u ba'dahu mansubun. Apa artinya? Dan kata kerja mudhari' setelahnya harus apa, Bu? Mansub. Mansub. Harus dengan apa? Jadi di sini dengan Dengan an yang bersembunyi ya. Merah. Bukan dari li-nya langsung. Jadi penyebab utamanya bukan li, tapi apa, Bu? An. An Ya. mudmir. Ghairu zahiratin. Atau ghairi ya. Ghairi dhahiratin. Maksudnya apa? Tidak tidak jelas, tidak tidak nampak. muncul atau tidak jelas atau apa lagi? Pokoknya tidak muncul ya, tidak muncul. Jadi di sini Bibirnya beda tuh. ada 3 apa, Bu? Nawasibul fi'lil mudhari atau 3 hurufu nasbin. Salah satu hurufin nasbin. Apa saja, Bu? An, An, lam, ta'lil. dan taklil. Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Untuk penjelasan tambahan itu kayak tadi yang masdar muawal, masdar sorry, itu hanya pengenalan saja, Bu ya. Terus ada pengenalan lawan kata dari lan. Lan ketemu abadan, lawan katanya lam ketemu kotru. Itu. Itu hanya tambahan saja, Bu ya. Lam ketemu kotru. Jadi punya pasangan masing-masing ya. Kalau lan pasangannya abadan, kalau lam pasangannya apa, Bu? Kotu. Kotu. Seperti itu. Itu hanya tambahan saja. Biar nanti nggak kaget ketika di semester 5, Bu ya. Kemudian untuk li, namanya lam apa, Bu? Lam ta'lil. Apa artinya taklil? Untuk Ini menyatakan Sebab atau sebab alasan. atau alasan. Alasan. Nah, di sini ada beberapa contoh dengan perbedaan domir. Sebenarnya kalau domir yang lengkap itu dibahas di bab 19 ya seharusnya ya. Tapi nggak apa dibahas di sini langsung. Kita bahas yang hitam dulu ya. Karena nanti kita akan menuju yang hitam dulu. Yang mana tandanya asli. Gitu, Bu ya. Ada berapa domir yang tandanya asli, Bu? Ada 5. 5. Yang pertama huwa, Iya. hiya, Iya. Wahia. Anta. ana, Ananah. nahnu. Anti enggak, Bu ya? Anta, ana, nahnu. Jadi ada 5. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. 5 domir ini masuknya dengan tanda asli. Sebagaimana ketika marfu di
yang pernah kita pelajari. Marfu'nya dengan dhammah berarti mansubnya dengan fathah. Lan yadhaba, lan tadhaba, lan tadhaba lagi, lan adhaba, lan nadhaba. Seperti itu. Tentu najamian yang hitam. Emna. Ini diingat-ingat Bu ya, 5 domir yang tandanya asli, yang menjadikan tanda asli di kata kerja mudhari'. Apa saja Bu? Huwa, Ya, Wah, anta, ya, nana. ya, anta, nana, anta, nahnu. ana, nahnu. Sekarang kita ke tanda yang hijau, yang mana nanti kita akan pelajari di mana Bu? Di pelajaran 19 insya Allah. Atau 18 ya. Yaitu apa? Dinamakan af'alul khomsah. Masih ingat al-af'alul khomsah? Ya, Ustaz. Apa itu? Yang ini. Yang ada nun, tambahan waw dan nunnya. Tambahan apa? Waw dan nun. Sebenarnya bukan modern nun. Nanti Ini. kayak jamak mudzakkar salim dong. Ada tambahan waw dan nun. Tul apa? Kayak apa namanya? Mudarisuna. Kayak apa lagi, Bu? Fallahuna. Jangan itu keterangannya. Yang mana tandanya adalah nun, bukan tambahan nun. Yes. Ya, tandanya nun. Nanti kalau kita pahami ada tambahan waw dan nun, nanti dikira jamak mudzakkar salim. Ya, bedakan antara jamak mudzakkar salim dengan af'alul khamsah. Kalau jamak mudzakkar salim itu memang ada yang sama seperti di af'alul khamsah yang diakhiri dengan waw dan nun. Ya kan, Bu? Ada yang sama? Tapi Ada. beda di jenis katanya. Kalau yang satu isem, yang ini fi'lun. Yang satu tandanya adalah waw, yang fi'lun itu adalah nun. Tanda i'rabnya Bu ya. Jadi walaupun secara kasat mata itu sama, diakhiri dengan waw dan nun, tapi ada perbedaan di dalam kaidah ya, di dalam tanda i'rabnya. Kalau di jamak mudzakkar salim itu tandanya di huruf waw. Kalau di fi'lun af'al khamsah tadhabuna yadhabuna itu tandanya di huruf nun, bukan di waw. Maka jangan sampai iltibas, campur baur. Dulu saya juga bingungnya di situ, Bu. Kalau saya lagi belajar, ini kan sama-sama di akhir waw dan nun. Kenapa enggak tandanya sama-sama waw? Padahal kalau di kata kerja itu tandanya di huruf nun. Kalau di isam, di jamak mudzakkar salim itu tandanya di huruf waw. Ya, jadi kata falahuna sama kata tadhabuna walaupun sama-sama di akhir waw dan nun, tapi kalau kita pelajari secara perdalam itu berbeda di tanda i'rab. Yang satu marfu dengan nun, yang satu marfu dengan waw. Masih bingung nggak, Bu? Halo? Malam-malam disuruh belajar dengan membedakan secara lafal yang sama, Bu ya. Jadi lafalnya sama. Jadi kalau kita lihat kasat mata dua apa sama-sama diakhiri dengan waw dan nun. Tapi ternyata kalau kita berdalami, kalau yang jamak mudzakkar salim itu marfu'nya itu dengan tanda waw. Kalau yang af'alul khamsah marfu'nya dengan subutun nun, yang fi'lun ya, yang fi'lun. Seperti itu. Terus, kenapa demikian, Bu? Karena waw yang ada di kata kerja itu adalah wawul jamaah. Wawul jamaah itu nggak bisa dijadikan tanda i'rab. Wawul jamaah kan dia selamanya waw, gitu kan, Bu? Walaupun dia marfu, mansub, jadi domir itu tidak akan berubah. Coba kalau kita lihat waw di mudarisuna, falahuna, itu bisa berubah jadi ya nggak, Bu? Bisa. Karena dia bukan domir, tanda i'rab, jadi bisa berubah. Ro'a itu mudarisina, ya kan?
Nggak bisa jadi ro'a itu mudarisuna, nggak bisa. Ya, jadi harus diganti ya. Jadi mansub dan majrurnya itu diganti ya. Dhahabtu ilal mudarisina. Gitu ya. Jadi tandanya berbeda atau makomnya itu udah berbeda. Kedudukan dari waw yang ada di kata kerja sama kedudukan waw yang ada di kata jamak mudzakkar salim. Kedudukannya ada sudah berbeda, gitu kan? Baik, lanjut Bu ya. Tadi af'al khamsah itu keterangannya apa Bu? Yang mana diakhiri dengan apa? Nun. Atau juga kalau kita selidiki ya, yang lebih dalam lagi kalau dalam durus lugha itu af'alul khamsah artinya adalah yang mana selalu diiringi dengan aliful itsnain, wawul jamaah, satu lagi apa Bu? Ya, Yaul ya, ya ul mukhatabah. mukhatabah. Itu tiga hal ini yang penting. Ya. Yang pertama apa Bu? Aliful itsnain, Aliful itsnain, wawul jamaah, dan wawul ya ul jamaah, mukhatabah. dan yaul mukhatabah. Ini adalah kata kerja mudhari' yang termasuk af'alul khamsah. Khamsah. Jadi misalkan kalau waw jamaah yaf'aluna taf'aluna sama-sama pakai waw. Walaupun kalau kita hitung tandanya ini hanya 3 Bu ya. Alif, waw, dan ya. Tapi kalau kita hitung ada yang 2, alif itu ada 2, wawnya ada 2, dan ya-nya ada 1. Tadhabina atau taf'alina gitu kan. Kalau yaf'alani itu ada satu lagi taf'alani sama-sama pakai alif. Kalau yaf'aluna satu lagi taf'aluna. Jadi ada yang pakai wawul jamaah ada 2 kata kerja, aliful isnan juga ada 2 kata kerja. Dan ya al-muqatabah itu cuma satu di taf'alina. Itu makanya dinamakan af'alul khamsah. Ada 5 ya. Karena kalau kita melihat sesuatu yang ada nunnya, kata kerja yang diakhiri dengan nun, nanti ketika dia mansub, nggak kelihatan nun, berarti bukan kata kerja af'al khamsah. Sama aja kan Bu. Jadi nanti malah terkecoh nanti, ya. Yang penting 3 hal tadi Bu ya. Ketemu aliful isnain, apalagi Bu? Wawul Yaul jamaah, mukhatabah dan wawul jamaah. Nah, wal mukhatabah. jadi 3 ini pasti ya. 3 domir ini pasti akan menjadikan kata kerja mudhari menjadi apa Bu? Af'alul Alul khamsah. khamsah. Apa pengaruhnya kalau dia termasuk af'alul khamsah? Pengaruhnya adalah di tanda i'rab. Yang mana ada yang menetapkan nun, ada yang menghilangkan Nun. nun. Gitu Bu ya. Bisa dimahami di sini Bu? Ustaz. Semua yang kita pelajari di sini yang af'alul khamsah itu karena mansub harus menghilangkan apa Bu? Nun. Jadi yang ditandai hijau apa Bu tandanya? Kalau tadi yang ditandai hitam tandanya adalah fathah. Kalau sekarang yang hijau apa Bu? Hatfun, hatfun nun. Jadi yang hijau semuanya adalah ditandai tanda akhirannya adalah hatfun, hatfun. Pemtun najamian? Hemna. Cuman yang kita pelajari hanya ada 3 kata kerja. Apa saja? Didomir hum, antum, sama anti saja. Untuk huma dan antuma, nggak tahu nanti kapan kita pelajari. Jadi yang kita pelajari nanti di pelajaran 18 atau 19 itu hanya ada 3 domir. Apa saja Bu? Hum, Antum, Dan anti. anti. Ini yang termasuk 3-3-nya termasuk apa Bu? Af'alul khamsah Khamsah. di kata kerjanya. Yang terakhir paling gampang. Apa Bu? Yang coklat. Alas adanya alas sukun. Dia adalah kata kerja. Jadi di sini bukan satu-satunya Bu ya, karena ada 2 domir.
Dua-duanya berarti Bu ya. Dua-duanya ini adalah kata kerja mudhari yang pasti mabni. Apa syaratnya yang dia mabni? Adalah ketemu nunun niswa. Jadi kalau sudah ada kata kerja mudhari yang ketemu nunun niswa itu sudah dipastikan apa Bu? Mabni ala Yang sukun. bening. Mabni ala sukun. Jadi bukan mabni al fathi Bu ya, jangan mentang-mentang diakhiri dengan huruf nun yang berharokat fathah, tapi kita nyebutnya mabni al fathi bukan. Karena nun di situ bukan kata kerja, tapi kata kerjanya yang sebelum nun, yaitu su sukun ya, berharokat sukun. Baik. Jadi kalau ada lan atau tidak ada lan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali karena dia mabni. Jadi misalkan tanpa lan, hum yadhabna ila suki. Hunna ya. Hunna yadhabna ila suki. Kalau kita gunakan lan, tetap saja lan yadhabna karena di sini yadhabna adalah kata kerja yang mabni, tidak akan berubah-berubah akhirannya selamanya dia mabniun ala sukun. Paham tuh Najamian? Ustaz. Insyaallah. Jadi di sini ada berapa domir Bu yang mabni? Ada dua. Ada dua, apa saja? Hunna dan Kunna dan antunna. antunna. Ya, baik. Ahsantun Najamian. Kalau kita simpulkan, di semua domir yang kita baca di sini, ternyata ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama apa Bu? Yang ditandai hitam, yang tidak ada warnanya, yaitu apa? Tandanya asli, Asli. yaitu mansub dengan fathah. Ada berapa domir Bu? Tanda asli? Ada 5 tadi. 5. Sahih. Apa saja? Huwa, Dua, hiya, Hiya, anta, anta, ana, terus nahnu. ana, nahnu. Terus selanjutnya, poin yang kedua apa Bu? Yang ditandai Af'alul khamsah. Af'alul hijau. khamsah. Apa itu? Af'alul khamsah. Af'alul Afal khamsah. khamsa. Ya, yang mana dia itu tandanya apa Bu? Mansubnya Alif Bihafin nun. tadinya. harfun nun. Jadi tanda mansubnya adalah harfun Harfun nun nun. atau Harfun nun. mansubun biharfin nun. Gitu ya. Ada berapa domir Bu yang kita pelajari saja? Yang kita pelajari saja berapa domir? 3. Ya. 3. Apa Hum, saja? hum, Hum, antum, anti. antum, Antum, anti. anti. Aslinya ada berapa domir Bu? Aslinya. Ini ada Satu, dua. Namanya juga af'alul khamsah, berarti aslinya 5. 5. khamsah. Jangan mikir. Ya kan? Khamsah Ya. udah. Ya. Ya. Berarti kalau aslinya khamsah apa saja? Pertama yaf'aluna. Apa domainnya? Hum, antum, terus Antum, huma dua-duanya, ya Huma, kan? antuma, kemudian anti. anti. Huma dan antuma ya. Kita jadikan Ya. 2 saja. Aslinya ada 4 ya itu ya. Huma dan antuma. Kemudian apa lagi Bu? Anti. Anti. Sorry. Huma antuma anti. Anti. Yang terakhir, apa poin yang ketiga, Bu? Ternyata kata kerja mudhari ada yang ma Mabni. Mabni. mabni, yang mana tandanya selalu sukun. Ya, mabniun ala sukun. Domirnya ada berapa, Bu, yang mabni? Kalau ketemu domir apa saja? Ada dua, Huna Wah, dan apa saja? Kunna dan Huna antunna. dan antuna. Barakallahu fikunna jami'an. Nggak kerasa udah jam 9 lebih, Bu ya. Karena kita mulai juga lebih telat. Jadi nggak kerasa udah jam 9 lebih. Mungkin mundur kita tunda dulu sampai pekan depan. Jadi pekan depan harus sudah hafal semua kosakata pelajaran berapa, Bu? 17. 17. Gitu ya. Karena untuk mempermudah dalam hiwar di pelajaran 17.
Barakallahu fikum jami'an. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya?